Bab 625. Membantai hukum surga. Satu pertarungan lagi. Di lapangan, semua orang menatap Mileye. Suara Mileye tenang, dia hanya menatap gadis kecil seperti itu. Namun, gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Kamu mengerti sesuatu, kamu akan berubah, tapi sayangnya, kamu masih bukan lawanku. Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan cabang-cabang kayu perlahan terbang ke samping dan jatuh. Pada saat ini, cabang kayu tiba-tiba terbang di depan gadis kecil itu, dan itu sedikit bergetar. Ranting kayu pada awalnya tidak bernyawa, tetapi gadis kecil itu memberinya sedikit semangat barusan. Pedang itu hidup karena orang. Gadis kecil itu mengelus dahan dengan lembut dan berkata dengan lembut, "Kamu tidak cocok untuk mengikutiku, tetaplah di sini dan biarkan jiwa pedang di sini mengasuhmu secara perlahan. Jika ada kesempatan di masa depan, kamu akan diberkati." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba berhenti dan berbisik, "Kamu kalah. Orang-orangku akan mengambil alih kota Shenwu." Setelah berbicara, dia berjalan menuju kejauhan. Tapi segera, dia berhenti lagi, lalu berbalik untuk melihat Mileye. "Apakah kamu ingin kota Shenwu bebas?" Mileye mengangguk. Gadis kecil itu berkata, "Jika kamu melakukan satu hal untukku, aku dapat membebaskan kota Shenwu selama 10 tahun. 10 tahun. Mileye bertanya, "Apa itu?" Jika gadis kecil ini bersedia memberikan 10 tahun, itu pasti akan menjadi hal yang baik untuknya. Dalam 10 tahun, dia bisa melakukan banyak hal. Pada saat ini, gadis kecil itu berkata, "Kamu akan tahu nanti, kamu ikut denganku." Mileye. Begitu saja, Mileye meninggalkan kota Shenwu bersama gadis kecil itu. Di atas naga emas, gadis kecil itu berdiri dengan posisi kepala naga, tangannya di belakang punggung, matanya sedikit tertutup. Di samping gadis kecil itu adalah Mileye, dan di belakang keduanya ada 11 master berbaju hitam. Mileye tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apa yang kamu perlu aku lakukan?" Intuisi memberitahunya bahwa itu mungkin bukan hal yang baik. Karena kerajaan dewa memiliki begitu banyak master, dan pihak lain hanya memanggilnya, ini jelas bukan hal yang biasa. Gadis kecil itu membuka matanya dan berkata dengan lembut, "Kamu akan segera tahu." Mileye berkata dengan nada berat, "Orang-orangmu tidak akan mengganggu kota Shenwu, kan?" Gadis kecil itu mengangguk, "Tidak. Namun, lembaga seni bela diri dan sekte pedang kota Shenwu kamu tidak boleh berkembang keluar." Mileye tersenyum, "Jangan khawatir, kami hanya ingin berkembang dengan baik sekarang." Gadis kecil itu mengangguk sedikit, matanya perlahan menutup. Mileye duduk bersila. Pada saat ini, dia terus mengingat apa yang dikatakan gadis kecil itu sebelumnya. Anggap hati sebagai pedang dan pedang sebagai hati. Belum lama ini, ketika dia dijebak oleh Ayu, saat itu dia tercerahkan dan mencapai alam suci. Pada saat itu, dia mengerti untuk melihat langsung ke hatinya. Dan ketika dia bermain melawan gadis kecil ini, dia memiliki obsesi di hatinya, dia tidak mau kalah, terutama kalah pada pedang kultivator seusianya. Semakin tidak ingin kalah, semakin kamu tidak terima. Dan ketika dia mengakui kekalahan, dia menemukan bahwa seluruh tubuhnya rileks, perasaan ini sangat nyaman dan seperti melegakan. Dia tahu bahwa karena perubahan suasana hatinya, tahu pedangnya juga berubah. Adapun apa yang berubah, dia tidak tahu. Tahu pedang terus mengolah hati, dan hati ini mungkin membutuhkan waktu seumur hidup untuk diolah. Setiap tahap dan setiap masalah akan memberinya persepsi baru dan berbeda.
Mungkin inilah hidup. Dan saat ini, dia sangat merindukan wanita bergaun polos. Jika dia masih ada, banyak keraguannya tentang Tao Pedang pasti akan terjawab. Tapi sekarang, dia hanya bisa memahami semuanya sendiri. Jika benar, maka tidak apa-apa, tetapi jika salah. Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba berkata, "Sudah sampai." Mileye menarik kembali pikirannya dan melihat ke bawah. Kota Ordo. Naga emas mendarat, Mileye dan gadis kecil itu turun dari naga. Gadis kecil itu berjalan menuju kediaman penguasa kota bersama Mileye. Di tengah jalan, Mileye tiba-tiba bertanya, "Aku tidak tahu kamu bernama apa?" Gadis kecil itu berkata, "Sabta." Mileye tercengang, "Sabta." Sabta mengangguk, "Apakah ada masalah?" Mileye menyeringai, "Nama ini terlalu sederhana. Pasti ada artinya, kan?" Sabta berbisik, "Artinya ya Sabta." Mileye. Setelah beberapa saat, Sabta membawa Mileye ke kediaman penguasa kota, dan saat ini ada 7 orang di kediaman penguasa kota. 2 dari mereka yang dia kenal, itu adalah 2 orang tua yang memegang pedang di belakang Sabta. Keduanya persis adalah Leo Xiang dan Leon Xiang. Di antara mereka, Leo Xiang memiliki hubungan dengannya di kota Ascension. Selain kedua orang tersebut, ada juga 3 orang tua. Ketiganya adalah John Lu dari Akademi Konfusianisme, Eko Han dari Akademi Penelitian Militer, dan Wilson Wang dari keluarga Zhong Heng. Ada juga seorang pria paruh baya yang memegang pisau. Pria paruh baya itu mengenakan jubah putih, matanya sedikit tertutup, dan dia sepertinya sedang berpikir. Melihat Mileye, semua orang sedikit terkejut. Gadis kecil itu menemukan tempat duduk lalu duduk, kemudian orang-orang lainnya duduk satu demi satu. Gadis kecil itu berkata, "Sudah mengetahui lokasinya." Leo Xiang mengangguk, "Perkiraan lokasi sudah diketahui." Sabta bertanya, "Bagaimana kekuatannya?" Leo Xiang berkata dengan nada berat, "Kekuatannya tidak diketahui." Sabta mengangguk, "Biarkan Sekte Tianji terus menyelidiki." Leo Xiang berkata, "Mereka sudah melakukan yang terbaik untuk menyelidiki, tetapi pihak lain bersembunyi sangat dalam. Aku khawatir akan butuh waktu untuk menemukan lokasi yang tepat." Sabta terdiam sejenak, lalu berkata, "Bagaimana kabar aliansi Ordo, keluarga Tang dan klan siluman sekarang?" Leo Xiang berkata, "Mereka telah melarikan diri ke Laut Mitian. Areanya terlalu besar dan rumit, dan mereka bersembunyi secara terpencar, sehingga mereka tidak dapat dimusnahkan untuk sementara waktu. Namun, setelah pihak kita stabil, pada saat itu, orang-orang di sini bisa pergi untuk mengepung dan menekan mereka bersama-sama." Sabta berkata dengan lembut, "Ada yang mau tunduk?" Leo Xiang berkata dengan nada berat, "Ada, tapi sangat sedikit." Sabta mengangguk, "Nangong akan mengurus masalah ini. Jika aliansi Ordo, klan siluman dan keluarga Tang mau tunduk, aku bisa memaafkan mereka. Jika mereka terobsesi, biarkan pasukan jarak dekat pergi ke Laut Mitian. Tidak ada yang boleh dibiarkan hidup." Leo Xiang mengangguk, dimengerti. Pada saat ini, Sabta memandang Mileye, "Kalian mungkin bertanya-tanya mengapa aku mengundangnya ke sini." Leo Xiang mengangguk. Sabta berkata, "Aku memutuskan untuk membiarkan dia berpartisipasi dalam operasi kita." Mendengar itu, semua orang tercengang. Pria paruh baya yang memegang pisau itu membuka matanya dan melirik Mileye, lalu memejamkan matanya lagi. Leo Xiang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Yang mulia, dia benar-benar terlalu lemah." "Mileye, dia akan berguna," kata Sabta. Leo Xiang mengangguk, "Kami menurut pada perintah yang mulia." Sabta berkata, "Kalian mundur dulu."
Leo Xiang dan yang lainnya berbalik dan pergi. Pada saat ini, Mileye berkata, "Apa yang akan kalian lakukan?" Sabta berkata, "Kamu akan tahu nanti. Ikutlah denganku." Setelah berbicara, dia berjalan menuju kejauhan. Mileye menghela nafas dengan suara rendah, dia bagaikan berada di kapal bajak laut. Setelah beberapa saat, Sabta membawa Mileye ke arena seni bela diri. Mileye sangat gembira, "Apakah kamu ingin belajar denganku?" Dia telah belajar banyak dari Sabta ini. Sabta menggelengkan kepalanya, telapak tangannya terentang, dan 3 robot berpedang panjang muncul di depan Mileye. Mileye tertegun, "Kamu ingin aku berlatih melawan mereka?" Sabta mengangguk, "Ini yang biasa aku praktikkan, kamu bisa mencobanya." Mileye memandang ketiga manusia mekanik, detik berikutnya, dia tiba-tiba menghilang, dan hampir pada saat yang sama, ketiga manusia mekanik yang tidak jauh tiba-tiba menembakkan pedang mereka. Cici. Dengan 3 suara sobek, Mileye langsung kembali ke posisi semula. Begitu dia berhenti, ketiga pedang itu tiba-tiba menikamnya di 3 sudut yang berbeda. Cepat, tepat, kejam. Ini adalah perasaan pertama Mileye. Mileye hendak mengambil pedang, tidak jauh, gadis kecil itu tiba-tiba berkata, "Jangan gunakan pedang eitermu, Mileye." Begitu saja, Mileye mulai dihajar secara brutal. Di langit berbintang yang luas, seorang raksasa perlahan bergerak maju dengan batu nisan yang panjangnya ribuan kaki. Setiap langkah yang diambil raksasa itu, membuat seluruh langit berbintang bergetar hebat. Raksasa itu terus berjalan ke satu arah, dan tidak tahu berapa lama. Pada hari ini, raksasa itu tiba-tiba berhenti, dia melihat ke kejauhan, matanya dalam, dan di bahunya, batu nisan tiba-tiba bergetar, dan di batu nisan, 2 karakter merah darah menjadi semakin terang. Kedua karakter berwarna merah darah ini persis Mileye. Setelah beberapa saat, raksasa itu melanjutkan perjalanan. Di tempat yang tidak diketahui, ada sebuah pulau kecil. Pulau itu tergantung di langit berbintang, dan di pulau itu, ada istana. Seluruh pulau penuh dengan suasana peri, seperti negeri dongeng. Di dalam istana, seorang wanita berpakaian putih duduk dengan tenang. Di tangan wanita itu, dia memegang sejumlah buku, dan di tangan kirinya, ada 2 cangkang kura-kura. Orang ini adalah Dimasmu, mantan ketua klan. Tiba-tiba, Dimasmu sedikit mengernyit. Dia melihat ke ujung langit dan menggerakkan jarinya untuk meramal. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah, apakah dia gila? Suara itu terdengar, dia tiba-tiba bangkit dan pergi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari istana, "Kemana majikan pergi?" Kembali ke alam semesta keos. Di suatu tempat di kota, di depan toko besi, seorang pria berjanggut sedang berbaring di kursi dengan pedang patah di pinggangnya. Pria itu sedang berbaring di kursi sambil bermabuk-mabukan. Pada saat ini, ruang hampa di depannya tiba-tiba bergetar, dan sebuah suara datang darinya. Setelah beberapa saat, pria itu tiba-tiba membuka matanya, dan di dalam matanya, cahaya pedang melintas, berani sekali. Suara itu terdengar, dan dia tiba-tiba bangkit dan terbang dengan pedang naik ke langit. Pada saat ini, seorang wanita dari toko besi mengejar, "Mau kemana?" Sebuah suara datang dari langit, "Kembalilah." Wanita itu berkata dengan marah, "Skotnan, bukankah kamu mengatakan kamu tidak peduli lagi dengan urusan sekte pedang?" Di ujung langit, suara itu berkata, "Tidak ada hubungannya dengan sekte pedang, tunggu aku kembali." Di depan tebing, seorang pria paruh baya duduk bersila di tanah. Gulma telah tumbuh di seluruh pria paruh baya itu.
Tidak ada yang tahu berapa lama pria parubaya itu duduk di sini. Tiba-tiba, ruang hampa di depan pria parubaya itu sedikit bergetar. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya dingin melintas di matanya. Apakah ada seseorang yang lebih sombong dariku, Jody Zhou? Suara itu terdengar, dia bangkit dan pergi. Di galaksi, seorang pria berjalan di udara. Pria itu memiliki rambut panjang, dengan pisau terhunus dan pedang berselubung di pinggangnya. Pada saat ini, ruang hampa di depan pria itu tiba-tiba bergetar. Pria itu berhenti. Setelah sekian lama, lelaki itu berbisik, "Bantai hukum surga, sesuatu yang menarik." Suara itu terdengar, dan dia berbalik. Kota Ordo, di dalam kamar, Sabta duduk dengan tenang. Di depannya, ada pedang. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar pintu. "Yang mulia, keberadaan hukum surga yang sebenarnya telah ditemukan." Namun, itu tampaknya memanggil seseorang. Sabta sedikit mengangguk, mengerti. Bersambung.